Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham Big Bank. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. BBNI hari Jumat kemarin ditutup di level harga 6.000 sama harga penutupan pada hari Kamis. Dan sempat menyentuh level terendahnya di 5.875, kemudian dibawa naik. Ya lumayan ya, naikannya sekitar 2% dari 5.875. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BBNI didistribusi di hari Jumat. Yang distribusi broker asing ada BK, AZ, AK, ZP, CS. Top 5-nya broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI pada hari Jumat kemarin sempat gap down ya. Opennya ada di harga 5.900, sempat menyentuh level terendahnya di 5.875. Kemudian ditarik naik dan tetap tutup di supportnya ya. Ini supportnya di 6.000. Ya berarti ada partisipasi buyer yang ingin BBNI tetap di atas minimal di 6.000. Terlihat volume meningkat saat BBNI drop ya ke 5.900, yaitu support minornya, kemudian dibawa naik. Kalau dilihat secara tren memang harusnya BBNI mempertahankan supportnya 6.000 karena itu adalah support sideways yang terbentuk dari 30 November 2020. Dan juga BBNI sudah membentuk swing low barunya. Dan terlihat BBNI rejection juga dari support trend line uptrend channelnya yang terbentuk dari November 2020. Sebelumnya swing low-nya atau higher low-nya ada di 5.500, kemudian dia naik ke atas dan gagal breakout dari EMA 60, kemudian dia turun lagi dan membuat swing low-nya atau higher low-nya di daerah 5.900. Jadi ini peluang sangat bagus untuk BBNI minggu depan. Yang penting ISG hijau aja dia bisa naik ya. Ini terlihat juga. Nah, dan terlihat BBNI membuat candle hijau di support. Jadi yang penting hari Senin bisa tutup di atas 6.100 atau 6.150, peluang bagus. BBNI bisa melanjutkan kenaikan di minggu ini menguji 6.300 sampai 6.350. Dan kalau confirm breakout dari trend line downtrendnya ini ya, resistennya ini ya ke arah 6.750. Peluangnya Maret sangat mungkin BBNI ke 6.750, tapi ini disclaimer on ya, bisa aja nggak tercapai sesuai analisa saya ini. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang ya lumayan 10%, kalau sebulan dapat ya potensi besar ya. Yang swing trade beli dekat support, jual aja dekat resistennya di 6.700. Dan juga BBNI sekarang di area fair price-nya, jadi area harga idealnya lah untuk disimpan mid term. Juga BBNI cukup bagus harga sekarang ya. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Indikator MACD masih melandai di bawah 0. Garis biru masih di bawah garis merah walaupun berdempetan, tapi di bawah nih. Bar chart di atas 0 masih terbentuk tapi tipis. Jadi minggu ini dilihat hari Seninnya. Kalau BBNI bisa tutup minimal di atas 6.100, potensi sangat bagus untuk lanjut naik. Ya, seperti itu aja untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 6.475. Terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Setelah dari hari Senin sampai Kamis minggu kemarin asing net buy, di hari Jumat asing kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary, saham BMRI memang lagi didistribusi oleh ZP, YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI masih mempertahankan supportnya. Supportnya ada di 6.460 sampai 6.450. Dan minggu ini juga
menjadi penentu. BMRI apakah mampu mempertahankan 6.450? Yang pastinya kalau IHSG rebound di hari Senin atau Selasa, BMRI potensi besar kalau saya lihat akan menguji lagi, bahkan bisa breakout dari dinamik resisten MA60 di 6.650 dan arah selanjutnya potensi besar BMRI bisa ke 6.880. Apakah BMRI mampu mempertahankan 6.450? Harusnya iya, karena itu adalah bisa terlihat ini capnya, ini handle-nya ya. Nah, jadi harusnya ya pertahankan buruk-buruknya ke 6.100. Ini adalah swing low-nya. Jadi dia nggak akan turun lagi ke daerah 6.200. Yang penting nggak aneh-aneh, IHSG aman-aman aja di atas 6.200. BMRI nggak akan turun lagi ke daerah 6.200-nya. Jadi sangat mungkin BMRI mempertahankan supportnya di 6.460. Dan harga sekarang BMRI masih murah. Jadi kalaupun disimpan invest midterm, harga sekarang masih ideal ya. Sesuaikan aja bagaimana strategi trading plan-nya ya, apakah untuk trading atau untuk midterm ataupun untuk jangka waktu lebih lama atau investasi ya. Seperti itu aja untuk BMRI ya. BMRI ini akan bagus kalau bisa sekali lagi confirm breakout dari 6.880. Potensi besar BMRI bisa menguji resisten di 7.460 ya. Seperti itu aja untuk BMRI ya. Yang penting sabar ya, nggak perlu takut lah kalau Big Bang ya yang dipegang. Dan juga indikator MACD sudah membentuk golden cross tapi masih di bawah 0. Bar chart di atas 0 juga masih terbentuk ya, lihat besok lah. Dan juga BMRI 3 hari koreksi volume kecil. Jadi memang ada peluang untuk BMRI kembali rebound di minggu ini. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,21%, kelapa harga 4.770. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Bahkan terlihat ini dari Januari asing terus net buy. Bisa dihitung jari asing net sell-nya ya dari Januari. Sekitaran ya di bawah 10 hari lah. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BBRI diakumulasi oleh broker asing ya. Top 3-nya BK, YU, dan CG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI juga cukup menarik. Dia membuat candle hammer. Ya walaupun belum sampai support, tapi ini peluang menurut saya cukup bagus. Ada potensi minggu depan BBRI akan menguji resisten terdekatnya di 4.870. Kalau itu mampu di breakout ya ke arah 4.950. Untuk BBRI juga cukup bagus. Yang trading ya sesuaikan ya, cut loss-nya cukup dalam karena supportnya ada di 4.660. Kalau ditarik downside ya nih sekalian sini aja, kalau mau di bawah EMA 60-nya sekitar 6%. Target profitnya yang kecil ya karena udah di pertengahan ya, sekitaran 4,6% aja. Apakah boleh cut loss ini ya sesuaikan aja. Kalau mau cut loss di bawah support yang ditarik garis di 4.660, cut lossnya di 4.600 ya boleh. Nanti beli lagi di bawah bisa juga seperti itu ya, sesuaikan aja bagaimana strateginya ya. Apapun strateginya kalau benar-benar bagus ya bisa menghasilkan profit walaupun berbeda dengan strategi orang-orang pada biasanya ya. Jadi sebagai trader ya kita harus punya strategi masing-masing. Tapi kalau yang belum bisa ya belajar dulu. Jadi seperti itu aja untuk BBRI ya. Peluang masih bisa ke atas. Cuman lihat hari Senin aja. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA pada hari Jumat ditutup naik 1,19%, kelapa harga 34.000. Sebelumnya di hari Kamis BBCA cukup dalam, turun di 4% ya. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net buy. Sebelumnya di hari Kamis asing memang besar net sell-nya ya di 216 juta.
Kalau dilihat dari broker summary-nya ya terlihat biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA di hari Kamis sempat ditarik turun, tapi tidak membuat gap up karena BBCA menutup gapnya dengan shadow. Shadownya tertingginya ada di 35.000 dan low di hari sebelumnya ada di 35.000. Jadi tertutup. Dan yang pastinya BBCA sudah menutup gap. Kalau di tanggal 26 Februari itu ada gapnya harga penutupan ada di 33.550, low-nya belum ketutup ya. Ternyata belum ketutup, sedikit lagi sekitaran 50 poin baru ketutup ya. Ini harga penutupan closing BBCA di tanggal 26 Februari ada di 33.550 dan waktu BBCA membuat candle merah di tanggal 4 Maret itu low-nya ada di 33.600, jadi selisih 50 poin. Di hari Jumat juga low-nya ada di 33.600, jadi ada sedikit gap di 33.550. Kalau ditarik dari harga sekarang di 34.000 ke harga gap sekitar turun 1,6%. Cukup bagus ya. Kalau mau antri di harga gap, siapa tahu di hari Senin atau Selasa IHSG koreksi dulu open market dan BBCA turun sekitaran 1,49% menutup gap di 33.550. Bapak Ibu bisa antri aja di gapnya. Kalaupun harus turun lagi BBCA ya cut loss saja di daerah 32.700, cut loss saja di situ ya. Dan peluangnya sangat bagus kalau dapat di harga gap. Hampir sama ya kalau BBCA menguji 34.400-nya EMA 60 dan EMA 20 ya, sekitar 2,5%, hampir sama 50-50 lah ya, sesuaikan. Tapi kalau mampu lebih tinggi ya bisa sampai 36.000, sekitar 7%, cukup besar ya untuk BBCA. Dan BBCA ya harusnya mempertahankan supportnya di 33.400 karena itu adalah support, bisa dikatakan juga ini ya. Nah ya, cup and handle lah, ini handle-nya, ini cup-nya, dan juga ini adalah all time high-nya dulu sebelum dia breakout ya. Jadi kemungkinan juga BBCA kalau memang tidak mampu naik ke atas 37.000 lagi ya, dia akan sideways di daerah harga 33.400 supportnya, dan resistennya ada di 36.000 sampai 36.500. Jadi untuk swing trade cukup lumayan lah 8% ya di BBCA. Kan susah juga cari 8% di BBCA, kalaupun seminggu juga jarang. Ini terlihat juga jarang, kecuali memang momentumnya bagus ya bisa seminggu dia naik ke atas. Tapi biasanya ya di atas minggu BBCA dari support sampai ke atas resisten sideways-nya. Ya, seperti itu aja untuk BBCA. Indikator MACD ke bawah 0 lagi dan menyempit lagi garis biru ya. Kalau BBCA nggak mampu rebound di hari Senin atau Selasa atau minggu ini rebound, ya bisa terbentuk dead cross, garis biru memotong lagi ke bawah garis merah. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBTN. BBTN pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,93% ke level harga 2.110. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN diakumulasi walaupun tipis ya, yang akumulasi JP, AK, dan SQ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN juga sudah strong uptrend setelah breakout dari 2000. Dan juga BBTN keluar dari rounding bottomnya ya, harusnya ini sama dari sini ke bawah, ini harus sama. Jadi ada peluang BBTN sampai 2480, tapi itu midterm ya, dan juga kemungkinan bisa nggak tercapai. Yang trading ya sesuaikan trading plan-nya, itu arah ya, yang saya bilang arah. Kalau sesuai dengan rounding bottomnya ini ya, bisa dikatakan ini rounding bottom ataupun cup. Ini handle-nya juga bisa ya, dia lagi membuat handle-nya. Jadi idealnya beli di mana BBTN? Saya lebih suka BBTN nunggu dia koreksi dulu ke daerah 2050
sampai 2030 saya akan baru spekulasi buy. Harga idealnya ya di bawah sini. Kalaupun dia harus breakdown dari 2000 ya saya cut loss. Seperti itu ya. Dan harga sekarang BBTN di harga pertengahan range sideway-nya. Range sideway-nya ada di 2000 supportnya dan resistennya ada di 2240. Kalau ditarik garis dari atas ke bawah ya, atau range upside-nya sekitar 10% ya cukup lumayan. Kalau dari harga sekarang ke atas cuma 5%, ke bawah 7% di 1950. Jadi peluangnya masih besar loss dari profit. Jadi nawar dulu aja, nggak perlu takut. Kalaupun ketinggalan ya udah nawar di 2040, di 2030 atau di 2050 bisa nawar. Karena bedanya kan jauh, atau 1/2, lossnya 1, profitnya 2 kali daripada lossnya. Jadi seperti itu strategi kalau mau beli BBTN ya. Indikator MACD masih sangat mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Harusnya memang peluang BBTN masih bisa lanjut dan bahkan bisa breakout atau menguji 2240-nya. Apakah mampu atau false breakout? Yang pasti dia akan menyentuh 2240 di bulan ini. Ya, seperti itu aja untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BDMN. BDMN kembali terkoreksi 1,57%, kelapa harga 3.130. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BDMN diakumulasi walaupun tipis oleh AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN setelah membentuk candle doji di hari Kamis, dia malah kembali koreksi. Jadi ini sangat perlu hati-hati. Untuk BDMN ini potensi bisa lanjut menguji 3090. Kalau di breakdown ya bisa ke 3000 sampai 2900. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? BDMN yang terlihat, BDMN koreksi di hari Jumat volume tipis. Saat dia membuat candle doji volume besar. Ya ini masih 50-50 ya, bisa aja ini manipulasi ataupun pancingan. Jadi kalau mau beli ya nawar aja kalau saya ya. Di daerah 3090 sampai 3070 tawar aja, cut loss kalau turun dari 3030. Target profit kalau beli supportnya ini ya 3300, pasang aja. Target profitnya menguji trend line downtrendnya ini di daerah 3300. Indikator MACD terlihat membentuk dead cross dan garis biru sudah di bawah 0 lagi, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi itu pertanda sinyal tidak bagus untuk BDMN. Ya, seperti itu aja untuk BDMN. Kita cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung memilih saham, dan juga bingung cara membuatkan trading plan-nya, dan juga mau konsultasi portofolio sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Silahkan DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, ataupun chat admin grup Telegram yang ada di deskripsi, linknya nanti diinfokan di sana bagaimana bisa join bersama Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.